Universitas Sumatera Utara bersama Universitas Prima Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kembali menggelar Festival Kebangsaan Gema Kampus di Medan pada 7 hingga 8 November 2025. Pagi kami aturkan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di Auditorium Universitas Sumatera Utara dalam acara Ekspresi Kita, Musik Merajut Jiwa. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian festival yang telah berlangsung sebanyak 5 kali di berbagai universitas di Nusantara, antara lain Universitas 11 Maret, Universitas Hasanuddin Sulawesi, Universitas Lampung, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Udayana Bali. Salah satu rangkaian utama kegiatan tahun ini adalah dialog kebangsaan bertema Musik Merajut Jiwa yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Sumatera Utara pada Sabtu 8 November 2025. Dialog kebangsaan dibuka oleh Ngatawi Aljastro, seorang akademisi, budayawan, dan sosiolog. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa siang hari ini. Jastro menyampaikan keterkaitan budaya dan musik. Menurutnya, musik merupakan kekuatan yang besar dalam kebudayaan. Musik dapat mempercepat kerusakan moral suatu bangsa jika membawa pesan yang negatif. Namun, jika mengandung nilai-nilai positif, musik mampu menumbuhkan semangat, persatuan, dan kemajuan bangsa. Sejumlah tokoh inspiratif turut hadir sebagai narasumber. Di antaranya Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Muryanto Amin, Sana Sanon, Kakak Sleng, Novia Bahmid, dan Alfi Ref. Jadi yang cakapnya kencang nanti saya doain cepat dapat kerja setelah tamat. Cepat dapat jodoh, dapat mertua yang kaya. Gendang ditabuh, pembuka acara. Mudah-mudahan dapat mertuanya. Darah menari mengikat sukma. Mari berkumpul dalam dialog terbuka, menyatukan visi dan jiwa, memajukan bangsa. Apakah musik itu cocok banget? Ya, karena ini sangat masif dan langsung menyentuh ke dalam hati. Tetapi untuk memperbaiki juga cepat. Daripada dipakai orang untuk merusak, maka sebaiknya musik dipakai untuk memperbaiki kita semua. Diskusi berlangsung hangat dan penuh refleksi, mengangkat isu penting tentang penurunan semangat nasionalisme generasi muda yang kini mencapai 65%, serta bagaimana musik dan budaya dapat berperan dalam menumbuhkan kembali kecintaan terhadap tanah air. Kita perlu mengetahui apa yang terjadi sebelum kita lahir, baru kita bisa menyebutkan diri kita dewasa. Selain memikirkan masa depan. Maksud saya, kalau Anda menyebut diri Anda dewasa, Anda mesti tahu sejarah bangsa kita, termasuk pula kebudayaan, termasuk kenapa kita bertemu hari ini, lalu menamakan diri kita Indonesia. Jadi kita tidak cukup menyebut, kalau kita tahu masa yang terjadi, apa yang terjadi sebelum kita lahir, kita boleh berbangga, oh kita sudah dewasa. Ya, kita hari ini saya kira ketemu untuk bicara soal musik. Buat saya musik itu sangat berarti. Saya selalu berkecimpung di musik sepanjang hidup saya. Itu yang terjadi di hidupnya aku pribadi dan di Sleng, bisa bangkit, mengulang lagi dari bawah, dan sampai hari ini ada di USU untuk ikut acara kebangsaan. Itu sebenarnya berat, tapi kalau kita niat kuat, terus Tuhan mau, kita masih banyak misi yang harus dijalani, pasti terjadi gitu.
beberapa teman-teman seniman termasuk saya untuk mencoba merekonstruksi bagaimana Nusantara itu dahulu kala bisa semegah itu gitu. Makanya dengan adanya Wonderland Indonesia itu kita coba menghidupkan kembali kejayaan Nusantara lewat karya yang sangat modern, yang sangat pop culture agar bisa dinikmati teman-teman, terutama generasi penerus kita ya, generasi ke atas gitu. Ini tugas kita adalah untuk mengenalkan supaya mereka tahu. Itu yang saya sebut dengan reaktivasi genetika kultural di kalangan anak muda. Karena anak muda sekarang ini punya potensi yang hebat, ya, punya kemampuan yang hebat. Begitu genetika kulturalnya sudah terbuka, ini bisa menjadi suatu nukleus yang bisa menggerakkan khazanah kebudayaan itu. Buktinya banyak, orang kayak Alfie Rev misalnya. Tanpa kita suruh, tanpa kita ceramain, dia sudah bergerak dengan sendirinya untuk mengeksplorasi, menggali dan memainstreamingkan budaya Nusantara gitu. Sana Sanon dan lain sebagainya. Ini adalah anak-anak yang sudah teraktivasi genetika kultural dia, dan orang seperti ini bisa menjadi motor dan nukleus untuk mengaktifasi dan menggerakkan khazanah kebudayaan Nusantara. Festival Kebangsaan Gema Kampus menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk mengaktifasi dan merajut jiwa kebangsaan, membangkitkan kebanggaan terhadap tanah air, dan meneguhkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Banyak banget inspirasinya, mulai dari pertanyaan yang kayak mereka ada titik rendahnya nggak? Dari mereka semua jawabannya insight baru banget sih. Alfie Rev, nah itu keren-keren banget. Terus di bagian video perkenalan aku ini kali sih respect banget sama Kak Alfie yang benar-benar ngenalin dirinya kalau dia itu seorang produser. Keren sih. Ini sangat bermanfaat karena rupanya dari musik kita bisa banyak bermanfaat, seperti bisa mengenal lebih dalam lagi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita itu sebagai rakyat Indonesia, sebagai generasi muda terutama, kita harus melestarikan budaya kita. Apalagi kita yang datang dari daerah seperti Novia tadi, dia lebih mempublikasikan, lebih mengenalkan lagi. Apalagi kancah nasional, internasional itu lebih membuat kita generasi muda harus berkembang seperti itu. Permasalahan yang ada di Indonesia ini khususnya di kalangan mahasiswa itu yaitu di bidang teknologi, yang dimana mahasiswa pada sekarang itu dikuasai oleh teknologi, bukan menguasai teknologi. Seperti pada penggunaan AI, rata-rata mahasiswa itu hanya berfokus kepada AI. Padahal AI itu cuma sebagai sarana untuk membantu kita, bukan sebagai kita berfokus kepada bergantung pada AI. Jadi saran saya, jangan terlalu berfokus pada AI, tapi biarlah AI itu menjadi sarana untuk mengembangkan diri kita. Dengan semangat musik merajut jiwa, acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.